Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati jamaah Masjid Al-Huda yang semoga dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini kita masih diberikan beberapa nikmat, diantaranya nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi timbangan pemberat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita mendapat syafaat di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan sholat Jumat ada beberapa informasi yang perlu disampaikan untuk kita ketahui bersama. Bahwasanya hari ini tanggal 2 September 2022 yang bertepatan dengan tanggal 5 Safar tahun 1444 Hijriah. Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 11.54. Bertindak sebagai khatib dan imam yaitu yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Taqiyuddin Sos. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian untuk muadzin kami mohon kesediaannya kepada Saudara Maulana Yusuf. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa kami informasikan bahwasanya kegiatan Taklim Al-Huda sebagaimana biasa setiap Sabtu pagi jam 10 itu jam 8 sampai dengan jam 10 atau sampai selesai itu ada kajian rutin tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Samsul Kamar. Dan untuk ahadnya kebetulan besok ahad pertama, jadi kita tidak ada kajian kuliah subuh. Selanjutnya kami informasikan kepada para jamaah yang mungkin masih berada di luar atau di rumah, harap segera mempercepat langkahnya menuju Masjid Al-Huda untuk sama-sama melaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai terlambat karena ibadah ini adalah ibadah pekanan yang dimana sangat diwajibkan bagi kita semua. Kemudian kami mohon kepada para jamaah yang sudah berada di dalam untuk ketertiban sholat berjamaah hendaknya mengisi saf yang kosong di depannya. Kemudian kepada adik-adik sekalian dimohon menjaga ketertibannya, jangan bercanda atau berbicara ketika khatib sedang naik mimbar atau sedang berkhutbah. Demikian yang dapat disampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله.
wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sebagai manusia, tidak lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Mau dia orang kaya atau orang miskin, mau dia pejabat atau rakyat, mau dia orang berpendidikan ataupun tidak, kita semua tidak lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Maka Rasulullah bersabda, "Qulu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun." Setiap anak cucu Adam itu berdosa, entah yang disengaja maupun tidak, yang besar maupun yang kecil, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sendiri ataupun berjamaah. Setiap yang namanya anak keturunan Adam itu berdosa. Lalu Nabi melanjutkan, wa khairu khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Kalau kita yakin, kita tidak akan lepas setiap hari untuk bertobat kepada Allah. Karena apa? Kita yakin, kita manusia, kita anak keturunan Adam. Kalau kita meyakini hadis ini, bahwa kita meyakini bahwa diri kita tidak lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia. Dan sebaik-baik jika kita melakukan dosa dan kesalahan adalah dengan bertobat kepada Allah. Karena apa? Disadari atau tidak, dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita kerjakan, itu akan berefek kepada kehidupan kita. Tidak hanya di akhirat, tapi di dunia. Mungkin kita merasa, kenapa yang berdagang, dagangannya kok sepi? Kenapa para pelajar, anak-anak saat menuntut ilmu, ilmunya tidak masuk? Atau saat bekerja, kenapa ini kok banyak masalah terus? Boleh jadi masalah yang datang silih berganti mendatangi kita, itu karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan? Ya bertobat. Dan seminimal-minimalnya kita bertobat adalah dengan beristighfar kepada Allah. Mungkin di antara kita masih ada yang belum setiap hari beristighfar kepada Allah. Atau mungkin hanya saat sehabis sholat. Setiap habis sholat 3 kali beristighfar. Tidak kurang, tidak lebih. Jadi kalau di total, sehari semalam itu hanya 15 kali beristighfar. Tapi tahukah jamaah, manusia paling mulia, manusia yang paling agung, Nabi Muhammad SAW, yang tidak ada dosa, yang Allah lindungi dirinya dari dosa dan kesalahan. Berapa kali Nabi beristighfar dalam sehari semalam? 70 kali, di riwayat yang lain sampai 100 kali. Malu tidak kita terhadap Nabi Muhammad SAW? Kita yang sudah dijamin melakukan dosa dan kemaksiatan, tapi masih enggan untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Boleh jadi hari ini hari terakhir kita hidup. Lantas bagaimana? Apa yang akan kita tanggungjawabkan esok hari saat Allah memanggil kita? Oleh sebab itu, maka kewajiban khatib untuk mengingatkan kita, menyampaikan bahwa perbanyaklah beristighfar kepada Allah, karena itu tidak hanya menghapus dosa dan kesalahan kita, tapi juga memperbaiki kehidupan kita. Dari mana saya tahu bahwa istighfar itu akan menyelesaikan atau mempermudah masalah yang kita hadapi? Dikisahkan Imam Hasan Al-Basri duduk di masjid. Tiba-tiba datang seseorang mengadukan, "Ya Syekh, saya punya kebun, tapi ini kok berbuahnya tidak subur, buahnya tidak bagus, atau gagal panen." Apa yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri? Beristighfarlah. Tak lama datang lagi orang. Dia berkata, "Ya Syekh, saya sampai saat ini belum memiliki keturunan." Apa yang dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri? Beristighfarlah. Datang lagi orang kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia menanyakan, "Ya Syekh, daerah saya ini kekeringan. Hujan tidak turun-turun. Apa yang harus saya lakukan ya Syekh?" Imam Hasan Al-Basri kembali memberikan jawaban, beristighfarlah. Dan yang terakhir, seorang datang mengadukan bahwa hidupnya miskin, kesulitan.
Dan apa lagi-lagi yang dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri adalah beristighfarlah. Melihat fenomena tersebut, ada seseorang yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, dengan permasalahan yang berbeda-beda, kenapa engkau hanya memberi jawaban beristighfarlah?" Mungkin jika kita berada di samping Imam Hasan Al-Basri saat itu, kita akan juga bertanya, kenapa kok hanya dijawab dengan beristighfarlah? Lantas apa yang diberikan jawaban oleh Imam Hasan Al-Basri kepada orang tersebut? Imam Hasan Al-Basri berkata bahwa ini bukan jawaban saya. Semakin membingungkan bahwa yang keluar dari lisannya tadi adalah suruh beristighfar. Tapi Imam Hasan Al-Basri mengatakan ini bukan jawaban saya. Lantas jawaban siapa? Kemudian Imam Hasan Al-Basri melanjutkan, ini adalah jawaban yang Allah berikan kepada kita umat manusia di dalam Al-Quran. Kemudian beliau membacakan surat Nuh ayat 10 hingga ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apa artinya? Di ayat ini Nabi Nuh berkata kepada umatnya, tapi Allah abadikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Ayat ini bukan hanya untuk saat Nabi Nuh yang berkata kepada umatnya, tapi ini juga kepada umat Nabi Muhammad yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jadi Nabi Nuh menyuruh kepada umatnya untuk beristighfar, karena Allah itu Maha Pengampun. Jadi jika kita memiliki dosa dan kesalahan, jangan pernah putus asa dari yang namanya ampunan dan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, maka beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah. Ayat selanjutnya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Tadi satu, orang mengadukan kekeringan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menyuruh untuk beristighfar. Ayatnya ada, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu. Yang selanjutnya, wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Artinya apa? Jika kita memiliki problem dalam kehidupan kita, memiliki masalah yang mungkin tak kunjung usai, cobalah kita mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Mungkin ada dosa anggota keluarga kita, ajak anggota keluarga kita untuk beristighfar. Yang sudah punya istri, ajak istrinya untuk beristighfar. Yang sudah memiliki anak, ajak anaknya untuk beristighfar. Bahkan yang masih memiliki orang tua, ajak orang tuanya untuk beristighfar. Karena dengan beristighfar itu, Allah akan turunkan rahmat dan keberkahan bagi kehidupan kita. Dan bukan hanya itu, jika orang yang Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah akan jadikan hatinya tenang, tidak gelisah, tidak galau. Kalau kata anak sekarang, mungkin saat ini kita galau dengan ekonomi yang tidak jelas seperti ini, maka caranya dekatkan diri kepada Allah, karena kalau Allah sudah berkuasa, tidak ada yang tidak mungkin. Oleh sebab itu, dengan kita beristighfar, bukan hanya Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahan kita, bukan hanya Allah akan mudahkan segala urusan kita, tapi juga kita akan mendapat cinta dan kasih sayangnya Allah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, ayat 222. Apa bunyinya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang menjaga kebersihan. Oleh sebab itu, jika kita ingin
dekat kepada Allah, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala urusan keluarga kita, anak, istri kita, semuanya ingin dimudahkan. Bahkan jika kita ingin dimudahkan masalah negeri ini, maka kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari keluarga kita mulai dari lingkungan kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Tidak rugi orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Mungkin kita bisa mulai dari 100 kali, atau terlalu berat, bisa kita mulai dari 10 kali. Ajak anak dan istri, terus meningkat setiap hari. Hingga berapa maksimalnya? Tidak ada maksimal dalam beristighfar setiap hari. Kalau bisa 1000 bagus. Kalau bisa 2000 lebih bagus lagi. Tapi jangan pernah lisan kita setiap hari untuk tidak beristighfar kepada Allah. Oleh sebab itu, inilah yang bisa khatib sampaikan pada khutbah pertama ini, untuk terus kita membasahi lidah kita dengan beristighfar kepada Allah. Bisa dengan yang paling pendek, yaitu astaghfirullah. Atau mau panjang sedikit, astaghfirullahalazim. Atau mau panjang sedikit lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kita mau membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi silakan jamaah pilih yang mana yang paling mudah, silakan lakukan istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jika tidak ingin kesulitan, kita bisa komitmen untuk setiap habis sholat kita baca sendiri istighfar 10 kali atau 20 kali. Jadi akan ringan setiap hari. Mungkin kalau kita sekali duduk langsung 100 kali terasa berat, tapi kita cicil. Setiap habis subuh kita istighfar 20 kali. Setelah zikir wajib setelah sholat, kita beristighfar sendiri. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita komitmen untuk minimal sehabis sholat kita beristighfar 20 kali. Kalau 5 kali sholat terpenuhi, 100 kali kita beristighfar. Belum lagi saat kita berangkat kerja, bekerja, atau aktivitas lainnya, kita selingi dengan beristighfar. 100 kali bukan hal yang mustahil untuk kita penuhi beristighfar 100 kali dalam sehari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة.
اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وفي سوريا وفي روهينيا وفي أيغور وفي باكستان وفي كل مكان وكل الزمان، واجعلنا منهم يا رب العالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله